Oke, gimana kabar teman-teman semuanya, teman healingku? Ya, yang uwu-uwu, yang unyu-unyu. Alhamdulillah, qadarullah kemarin entah gimana ceritanya bangun tidur tuh encok ya, kayak mbok-mbok gitu, mbah-mbah zaman dulu. Subhanallah rasanya gendong anak kebanyakan gaya. Encok. Alhamdulillah, mau dapat rezeki bentar lagi. Itu kata-kata orang Jawa yang sederhana kayak ngayem-ngayemin tapi sebenarnya ayatnya tuh ada gitu loh. Orang zaman dulu kan belajar dari para kiai, itu kan nggak kebanyakan bantah ya. Pak Kiai ngendika apa atau bilang apa, sami'na wa atokna. Jadi kita tidak tahu ayatnya, tapi mbah-mbah kita di zaman dulu itu mempraktekkan banyak ayat di Quran dan juga hadis. Masya Allah ya. Jadi jangan heran ketika mbah-mbah kita tuh usianya sampai 100 tahun, 90 tahun. Iya beneran, mbah-mbah di desa gitu ya di gunung, mereka meninggal 70 tahun itu katanya mati muda. Dan sampai usia 70 tahun sampai hampir meninggalnya itu masih ke sawah gitu. Masya Allah ya. Karena hidup mereka itu berkah. Berkah dikasih rahmat, taufik sama Allah. Kadang kita yang masih muda-muda nih ya, termasuk gua gitu kan. Gua kan muda. Kita yang masih muda jalan kaki setengah jam aja tuh kayaknya capek banget ya. Dari akun Billy 18623035998. Kenapa ya kak, akhir-akhir ini tuh rasanya gak karuan gitu. Kayak badan tuh gak bersemangat. Rasa males terus nyerbu. Ya gitu kak, rasanya kayak males aja mau ngapa-ngapain. Bingung deh. Ngomongin soal tubuh kita, itu kan gak simple ya. Sebenarnya faktornya tuh banyak banget. Faktor yang membuat kita tuh ogah-ogahan, males. Faktornya tuh banyak banget nih Bil. Ubil. Kalau misalkan lu cewek, coba dicek lagi deh, apakah bentar lagi lu mau menstruasi. Kedua, apakah memang load kerjaan kamu tuh lagi banyak banget. Untuk dua hal ini mungkin kita mudah menganalisisnya. Obatnya juga gampang. Yang gak sulit untuk dianalisis adalah ketika malesnya kita itu ke-trigger dari psikis. Ini yang bakal kita bahas. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Emang ngaruh mbak antara psikis ke tubuh? Ya jelas ngaruh lah ya. Manusia itu kan terdiri dari jiwa dan juga raga. Jiwa dan raga itu bersatu, bukan jalan sendiri-sendiri. Pasti ngaruh satu sama lain gitu. Bahkan ada sebuah teori di psikologi tuh bilang, mudah lelah adalah gejala depresi yang sering ditemukan pada kebanyakan orang. Selain mudah lelah, ada beberapa gejala depresi dalam bentuk psikis lainnya, seperti energi mudah terkuras, tidak bisa mengontrol emosi, dan sulit memahami sesuatu. Intinya gini, stuck itu berarti kondisi di mana lu tuh lelah banget, bahkan sampai berhenti nggak tahu harus ngapain gitu ya. Itu ada kaitannya dengan stres. Memahaminya gini, gue kerja di sebuah perusahaan sebagai sales. Katakanlah gue punya teman lain nih, sama-sama sales. Kita berada di tim yang sama. Kita dikasih target sama, 1 tahun 120 miliar, contohnya seperti itu kan. Temen gue saking stresnya dan saking fokusnya terhadap goal besar itu 120 miliar, dia kayak bingung, gue harus ngapain untuk mencapai 120 miliar itu. Saking besarnya ketika gue tanya ke dia, lu ngapain hari ini? Gak tahu, gue ngapa-ngapain gitu. Dia gak ngapa-ngapain coba. Isinya cuman kayaknya targetnya gak masuk akal deh. Dia mulai menyalahkan target, dia mulai menyalahkan kantornya dia. Akhirnya tubuhnya bingung, stuck, gak ngerti harus gimana. Itu juga sering kita alamin ya ketika kita punya banyak banget task. Saking banyaknya load kerjaan, kita bingung mau memulainya dari yang mana. Yang pertama lo harus lakuin adalah tenang dulu. Dan jiwa gak akan tenang tanpa mengingat Allah. Udah, itu rumus pastinya di situ, karena jiwa itu miliknya Allah.
Yang bisa menenangkan jiwa ya pemiliknya, bener nggak? Fokus dulu ke Allah dengan sholat, baca Quran, ibadah-ibadah yang lain, fokus ke Allah, bukan fokus ke kerjaannya atau bukan fokus ke yang bikin kita stres. Yang mengatur dunia itu, yang membuat kita tuh bisa berhasil itu kan Allah ya. Gampang kalau Allah mau kun fayakun, kelar itu semua kerjaan lo. Lalu yang kedua, setelah jiwa kamu tenang, biasanya menurut sependek pengalaman gua, Allah itu bakal kasih petunjuk kamu. Jadi yang awalnya 120 miliar setahun, ya kan? Itu kita bisa bagi menjadi 12. Artinya 1 bulan 10 miliar katakanlah. Nah 10 miliar ini kita bisa breakdown lagi nih. 10 miliar sebulan kira-kira seminggu berapa? Oke, seminggu harus dapat segini. Dapat dari mana aja? Oh, kita bisa nih membreakdownnya lagi. Berarti tiap hari saya harus telepon customer 30 atau 50 customer. Oh, masuk akal ya, seperti itu. Setelah di breakdown, otak kita jadi bisa memahami, oh ternyata ini masuk akal, oh ternyata ini bisa dikerjakan. Begitupun ketika kita punya banyak banget kerjaan dan bikin kita stres sebenarnya, cuman kita tidak menyadari bahwa kita stres. Yang kita rasain hanyalah stuck, nggak tahu harus ngapa-ngapain, lelah. Yang perlu kita lakukan adalah mengklasifikasikannya. Mana yang paling urgent, mana yang urgent tapi nggak penting, itu kasih ke orang kalau bisa ya. Kalau nggak, ya udah kerjain setelah yang urgent tadi. Klasifikasi berikutnya adalah yang dia nggak urgent tapi penting gitu loh. Kalau nggak urgent tapi penting, harus kita kerjakan, di-schedulein, taruh di kalender kapan kita mau kerjain. Lalu yang terakhir adalah nggak urgent, nggak penting, nah itu taruh paling akhir. Kalau perlu nggak usah dikerjain. Contoh, nonton ya, nonton drakor, nonton film itu kan nggak penting ya. Lu beneran, kalau misalkan lu kerja, lu nggak punya waktu untuk itu, jangan dikerjain itu nonton drakornya. Nonton drakor itu ketika lu pastiin bahwa semuanya sudah kelar. Otak itu akan stuck ketika dia merasa sangat overwhelmed. Hal yang harus kamu lakukan adalah breakdown itu, pecah menjadi aksi paling kecil dan paling sederhana yang bisa lu lakuin saat ini. Sesederhana itu sebenarnya kerja otak. Jangan cuman di angan-angan doang, tapi di breakdown. Dari segi waktu, dari segi urgensi, insya Allah otak lebih bisa menerima. Kalau gue personally, yang bikin gue stres, yang bikin gue malah mager adalah pertama, gue melakukan hal yang unfaedah. Unfaedah itu berarti gak ada manfaatnya buat hidup gue maupun akhirat gue, ya kan? Kan bermanfaat atau tidak bermanfaat itu tergantung dari tujuan hidup kamu, ya kan? Sedangkan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim kan bukan hanya di dunia ya, tapi juga di akhirat. Artinya ketika lo melakukan sesuatu yang gak bermanfaat baik di dunia lo, apalagi akhirat lo, itu nanti akan menguras energi kamu. Itu udah hukum alam, hukum jiwanya begitu. Lalu yang kedua, kebanyakan makan. Serius, gue ya secara pribadi, gue perhatiin seperti itu. Kebanyakan makan, kebanyakan minum gula, pokoknya over kalori deh. Nah jadi tipsnya adalah ketika udah mager-mageran, males-malesan, yang pertama gue harus tahu adalah, oh gue mau mens atau enggak. Ya kan? Lalu yang kedua, akhir-akhir ini gue ngelakuin apa nih yang gak ada manfaatnya, yang mubazir gitu. Setelahnya kita tahu menahan diri. Dan gue orang yang paling sulit untuk menahan diri dari makan atau nyemil. Satu-satunya yang bisa menahan diri apa? Paksain puasa. Setelah dipaksain puasa, insya Allah setelah itu tuh kayak hidup jadi lebih mudah fokus untuk melakukan hal-hal yang penting. Allah akan bikin kita tuh melakukan hal yang penting, mencintai hal-hal yang bermanfaat. Dan setelahnya lebih mudah jalannya. Enteng aja gitu. Alhamdulillah Allah kasih pemahaman ke hati kamu bahwa kamu tuh kenapa ya akhir-akhir ini lelah gitu. Karena ada banyak orang yang tidak dikasih pemahaman seperti itu, biasa aja gitu, walaupun dia tidak produktif. Allah gak kasih hidayah ke hatinya. Alhamdulillah kamu menyadarinya dan mau mencari tahu ilmunya seperti apa. Ketika kita sudah dikasih ilham sama Allah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ingat Allah, berdoa sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Hidup itu gak mungkin lepas dari stres. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu cara menggunakan stres itu. Karena stres adalah trigger dari energi. Trigger kita untuk bergerak.
Ada orang yang stres menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik yang menjauhkan dia dari Allah. Tapi ada orang yang bisa menjadikan stresnya itu semakin dekat sama Allah. Nah itu pilihan kamu, pilihan lo ya. So, apapun masalahnya, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Tapi orang yang berhasil, orang menjadi ahli, menjadi experience, punya banyak skill, itu karena mereka berani mencoba. Walaupun ada banyak ketakutan, walaupun ada banyak mental block, dia singkirin itu semua, fokus kepada tujuannya, pengen bisa, kita pengen coba gitu.